Selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali dalam podcast Sang Kandidat. Malam ini saya bersama dengan seorang politisi senior yang sejak 2004 Bang menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Horas Bang. Horas. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Bang untuk bersama-sama kita podcast dalam Sang Kandidat. Dari 2004 itu Abang menjadi anggota dewan itu sampai 2019 berarti lebih kurang 15 tahun. Nah kalau boleh berbagi Bang, resepnya apa Bang? Sebenarnya semuanya resepnya kembali ke masyarakat aja. Kalau kita menyapa lagi, turun lagi, mereka memilih. Kalau kita dilihatnya baik dan bisa mewakili suara mereka, dipilih lagi. Kalau kita cuek ya nggak dipilih lagi, itu aja sebenarnya. Satu periode aja. Satu periode aja. Nah berarti dalam masa jabatan Abang itu tentu saja selalu menyapa konstituen. Selalu menyapa, sama kayak Pak Burhan juga. Walaupun pendek masanya, dalam waktu 1 tahun kan kebenaran kan anggota saya di fraksi. Saya langsung lihat Pak Burhan kan langsung turun. Tanggung jawab Bang. Sebagai orang yang memilih kita. Iya. Nah sekarang selama Abang di Provinsi Kepulauan Riau menjadi anggota DPRD, gimana ceritanya Abang kenal Istianto? Kalau Pak Istianto sebenarnya saya kenal karena mitra saya dulu, dia kepala dinas pertambangan. Tapi waktu dia pindah ke dinas pertambangan dari Karimun, saya nggak begitu kenal awalnya. Padahal mitra. Karena saya jarang juga nemuin kepala-kepala dinas gitu. Justru saya lebih akrab dengan almarhum Pak Sani. Iya. Cerita Abang ketemu sama Istianto. Jadi gini, waktu saya di Komisi 3. Jadi Pak Istianto itu menjadi Kadis Tampen. Nah, beliau itu hari pas kita lagi bangun dompak sebenarnya. Nah, jadi kan dia eksis lah di dompak karena dinas pertambangan, pasang listrik apa semua jaringan. Nah, beliau kan suka mau ketemu, teman saya kebenaran memang kurang begitu suka ketemu kepala-kepala dinas gitu ya. Nah, jadi waktu rapat di Banggar di Geraha Kepri, saya kenal di situ. Padahal dia sudah berapa bulan jadi kepala dinas. Yang kedua karena dia adiknya gubernur gitu ya. Saya merasa ya udahlah dia adiknya gubernur ini gitu. Karena kepala dinas tuh Bang, ke anggota dewan kan biasanya kalau pembahasan Banggar tentu kan minta anggaran Bang. Iya. Jangan-jangan Abang ketemunya di situ? Ya dia mau minta sebenarnya gini, itu hari pas lagi pembangunan dompa. Jadi pas gencar-gencarnya dan di situ memang harus memasang jaringan listrik sama fiber optik itu hari kan. Nah untuk totalnya itu sekitar 37 M dulu. Nah dia dianggarkan 9 miliar. Dia mau menaikkan menjadi 14 atau 15 miliar. Sebenarnya masalahnya nggak ada. Jadi cuman dia mau menambahkan biasa gitu kan. Kalau perencanaan itu Bapeda kan nggak mungkin mengasih semuanya. Nah, cuman dia mau menyambung agar bisa terkonek sebenarnya. Nah jadi dia minta nambah, jelas dia minta nambah ke mitra. Ke Komisi 3. Nah, dia minta kebenaran saya di Banggar. Itu kan dulu sampai Satuan 3 itu di Banggar. Iya, kalau sekarang kan udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Nah, maksudnya dia minta, saya feelingnya ya diminta segitu pun sebenarnya kurang. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi nggak perlu ketemu kami juga kalau menurut saya ya. Dia lobby aja Pak Sani sebenarnya. Makanya saya bilang, dia kan adiknya gubernur. Ternyata enggak, dia melobi justru ke komisi. Boleh juga lah dia gitu. Tak lobby abangnya. Padahal kalau dia telepon abangnya mungkin selesai. Padahal nambahnya kan dikit aja tuh Bang. Iya, dari dikit. 9 ke 15. Berarti sekitar hanya 6 miliar. 6 miliar. 14 lah kalau nggak salah. Sekitar 5 miliar lah ya dia minta tambah gitu. Artinya kalau dia telepon abang dia selesai lah urusannya. Nggak mungkin Bapeda berani tolak kan? Ya tapi dia tak lakukan itu. Dia tak lakukan. Dia tetap dengan ke mitra dulu. Dari situlah saya lihat dia sebenarnya tidak terlalu arogan lah gitu ya selaku adiknya gubernur. Dan saya belum dekat sebenarnya di situ. Dia saya lihat dia ternyata kan gini ya, saya termasuk yang nggak suka juga
melihat pribadi orang, latar belakang apa semua. Bagi saya kalau dia bagus kerja ya dia bagus gitu aja. Saya nggak suka lihat secara pribadi. Nah saya lihat kok dia ini kayak nggak, kan biasa mungkin abang saya gubernur suka-suka saya lah gitu kan. Itu sebenarnya kan di situ ininya. Dari situ saya mulai ngelihat dia, ya udah gitu. Tapi nggak akrab, belum akrab. Nah, akrabnya itu sejak kapan, Bang? Akrabnya dia itu sejak dia di Spenda. Saya ke Komisi 2, mitra saya mitra lagi. Jadi kemana-mana tetap aja tetap Bang mitra. Nah, saya udah akrab sama dia, ya tapi garis tangan dia lah ya. Gitu. Dia jadi di Spenda. Nah, situ karena mitra, kami kan selalu rapat di Geraha. Itu kan kantornya di Spenda. Ya, sudah itulah mulai kompak, suka teleponan, makan malam, santai-santai, duduk-duduk. Dia kan orangnya low profile ya. Iya. Bahkan kalau Burhan jalan sama dia ke Jakarta, dikirain orang yang gubernur Pak Burhan ya. Gitu. Iya, dia orangnya memang sederhana. Dan ada gaya yang diwariskan oleh Pak Sandi ke adiknya. Jadi gini, saya ngelihat juga belakangan ini dia sudah seperti Pak Sani. Jalannya, gayanya, ngomongnya gitu. Kan kalau Pak Sani kalau ketemu gitu suka megang gitu ya. Pak, kita kalau sama Pak Sani itu nggak bisa marah masalahnya. Mau marah pun begitu ketemu hilang semuanya. Nah dia sudah mulai. Harismanya kuat Bang. Iya. Kalau Pak Sani itu harismanya luar biasa. Dan dia harus seperti begitu kalau mau jadi sukses di provinsi ini. Dan yang menjadi masalah memang kalau pada saat seperti sekarang di mana semua orang mencitrakan diri sudah melakukan ini dan itu kan. Nah kelemahan Pak Setianto sebenarnya kan di situ. Dia tak bisa menyampaikan bahwa ini yang aku kerjakan, ini yang aku kerjakan gitu. Sehingga orang berpikir ini kerjaan siapa gitu. Kalau saya lihat kelemahan dia tidak bisa sombong kalau gue lihat. Kalau bisa sombong kan kita bisa kalau udah pucuk pimpinan bisa sombong lah gitu. Dia nggak bisa menunjukkan, mungkin pembawaannya mungkin nggak bisa gitu ya untuk dia menjadi sombong ya. Mungkin kalau kita dudukan itu mungkin sombong kita. Gitu. Kadang gini, saya jalan ya. Saya kan ya karena dari dulu saya kan pengusaha dari dulu. Tiba-tiba dia turun, udah aku naik mobilmu aja lah gitu. Santai aja gitu, padahal dia gubernur gitu lah sebenarnya kan. Nah, kami jalan gitu. Dia artinya kayak dia belum merasa jadi gubernur, makanya aku bilang kelemahan dia menurut saya. Atau jangan-jangan dia tak sadar Bang kalau dia itu. Mungkin belum bangun dari mimpi dia. Belum bangun dari mimpi. Mungkin dia pikir Pak Gubernur itu masih Pak Sani kali. Sementara dia sudah melewati wakil gubernur, PLT gubernur dan gubernur. Dan pada saat menjadi wakil PLT dan gubernur, peran Abang besar. Saya termasuk yang sangat dekat lah sama dia ya. Sangat dekat. Ya membawa dia ke Demokrat juga dulu, membuat rekom dari Demokrat mengurus juga dulu gitu ya. Jadi ya memang dekat. Tapi kalau saya berkawan ya memang karena saya juga dari masyarakat juga biasa juga gitu ya. Kalau berkawan ya seperti begitu gitu. Jadi itu yang saya lakukan sama dia. Sampai sekarang saya manggil dia pun gitu juga. Dia manggil saya bro, saya juga manggil dia bro. Atau sekarang dia belum sadar juga Bang kalau dia gubernur. Justru saya bingung, kayaknya dia belum bangun dari mimpi ya. Kan lagi kelemahan dia itu dia nggak bisa sombong aja mungkin gitu. Sehingga apa yang dia lakukan banyak orang nggak tahu. Jadi dalam perkembangan kampanye ini kan orang bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan oleh Setianto. Sementara misalnya seperti jalan di Batam, orang taunya kan wali kota. Padahal kan anggaran dari provinsi besar juga tuh Bang. Besar. Sekitar berapa uang tuh Bang? Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi kan gini, di provinsi itu kan 25 itu DPRD-nya dari Kota Batam. Yang jelas 25 kepala berpikir itu pasti di Kota Batam. Betul. Yang jelas kalau dia reses kan pasti mau pikirin program-program reses dari Kota Batam. Dari dapilnya. Bayangkan aja setengah dari situ pasti di Kota Batam. Kalau yang diusulkan oleh kawan-kawan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dari dapil Kota Batam. Dari situ aja kan kita bisa nakar berapa besar. Karena saya juga pernah usulkan, saya bilang, Bang kalau seandainya membangun jalan di Batam itu kasihlah pelang, bahwa ini proyeknya provinsi. Ya itu tadi mungkin dia berkawan baik sama Pak Rudi kan. Dia mungkin inilah karena dia belum sadar bahwa dia gubernur mungkin ya.
Tapi kita lihat perjalanan di akhir nih Bang, H- lebih kurang 2 minggu lah ya. Ya. 2 minggu menuju pencoblosan. Nah kita memang melihat ada gelombang besar di ujung nih Bang. Dimulai dari beberapa tokoh besar yang berjasa terhadap Kepri ini menyatakan dukungan. Yang kita juga membuat agak heran karena ada juga orang ngomong Bang begini, kemarin sama Pak Ismet juga saya sampaikan langsung. Ada yang ngomong katanya jangan pilih Isdianto tuh nggak ada duitnya. Tapi kok gelombang dukungan ini dari Bang Husrin, terus dari Pak Fauzi Bahar, terus dari Pak Ismet gitu. Di akhir-akhir ini kan kita lihat semua Bang, semua menyatakan diri dan semuanya turun gitu ke lapangan. Abang melihat fenomenanya apa ini? Ya sebenarnya gini ya, ini kan mungkin garis tangannya Pak Isdianto lah ya. Kenapa yang mendukung itu contoh ya, ini kan tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh. Nah ada Ria Saptarika, ada Pak Ismet, ada Bang Husrin, itu tokoh-tokoh sentral lah gitu ya, tokoh-tokoh sentral itu. Kalau dibilang saya selama provinsi di Berdiri ini kan saya DPRD dari provinsi Berdiri, saya baru lihat itu Pak Ismet sama Bang Husrin itu kompak sekali. Saya pernah waktu acara di Tanjung Pinang tahun lalu, jadi waktu ada di gedung kesenian itu, saya lagi ke atas sama Bang Husrin karena udah selesai acara kan, saya bilang Bang, abang pasangan aja lah sama Pak Ismet gitu. Gimana mau pasangan sama Pak Ismet gitu ya kan? Nah, saya ketemu Pak Ismet di PIH. Saya bilang Pak Ismet pasangan aja lah sama Bang Husrin gitu. Aduh, repot nanti gitu ya kan. Nah, sekarang saya lihat mereka bersama-sama. Betul. Kan luar biasa. Artinya Isdianto bisa menyatukan dua kekuatan besar yang secara politik berseteru lah, tapi bukan secara pribadi. Ya, sejak lama memang. Ya betul. Makanya saya bilang ini kan satu keuntungan. Iya. Saya nggak tahu Pak Isdianto sekarang lagi tidur atau enggak. Maksudnya ya udahlah mereka dua aja yang jalan udah selesai persoalan ini kan gitu. Itu sebenarnya. Nah, ini kan menarik lah menurut saya. Tadinya saya sangat, capeknya luar biasa, sudah kemana-mana tiap malam saya keluar. Tapi sejak minggu lalu udah tenang. Sudah tenang. Bahkan saya sudah di rumah. Udah ada pasukan baru. Sudah ada pasukan baru. sejak awal kan Fauzi Bahar dulu, baru ada beberapa, terus ada Bang Husrin, Pak ini ada Pak Ria gitu kan. Ini kan artinya pembok-pembok suara. Kan yang paling dominan ini tokoh sentral dan yang tidak berpartai itu kan dominan kan. Maksudnya contoh ada Ria, ada Surya Makmur, ada Hardi mungkin di situ kan gini kan. Ini kan masanya ini masa yang non partai non partisan. Nah kalau dia melihat wah ini yang saya pilih dulu mengarahkan ke ini, berarti ada sesuatu yang baik di sini kan itu persoalannya kan. Nah itu kan keuntungan buat dia gitu. Nah, saya nggak tahu, yang mudah-mudahan ini jalan baik dan merupakan ya tujuan baik. Tapi apapun itu, saya salut lah sama 3 calon ini ya. Tidak ada gesekan, tidak ada arah yang membuat menjadi krusial. Semua saya lihat sangat dewasa menghadapinya. Tidak ada yang menuju ke pribadi-pribadi. Waktu debat pun tak ada yang menyerang pribadi. Santun Bang. Santun aja. Jadi, kita pun senang. Ada yang bilang debat itu sebenarnya Bang bukan debat Bang. Debat itu menurut orang tuh apa ya, besembang. Ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol biasa. Karena tidak ada yang menyerang memang. Iya, tidak ada. Kan, dan kita berharap ini bisa bertahan Bang sampai 9 Desember dan setelah pilkada. Jadi gini, itu kan ditunjukkan bahwa mereka itu aja tidak berseteru. Iya. Ngapain kita di bawah ini berseteru gitu kan? Itu kan sudah pembelajaran. Artinya kalau sudah terpilih satu, mereka kan harus duduk sama-sama juga. Harus memberikan saran juga. Siapa yang mau jadi kepala daerah kan sebenarnya pengen memajukan daerahnya. Mana ada orang mau jadi kepala daerah mau menghancurkan daerahnya kan? Gitu. Tapi saya sangat bersyukur saya ngelihat waktu debat itu menunjukkan kedewasaan calon ya. Nah gitu. Jadi saya juga melihat di sana kekompakan ada, ini bagus lah gitu. Apapun namanya yang terpilih kan satu aja. Gitu. Ya tidak ada runner up, tidak ada juara 3. Tidak ada runner up, tidak ada juara 3. Tapi bagaimana yang terpilih ini membawa lagi yang 2 ini untuk memberikan saran-sarannya. Begini loh. 3 calon kepala daerah dengan 3 visi misi. Pasti itu tidak beririsan semua. Itu kan pasti sudah pemikiran orang untuk memajukan Kepri. Kalau semuanya ini terserap disatukan, apa nggak luar biasa Kepri? Itu kan luar biasa.
Sama dengan luar biasanya saya diterima masyarakat Melayu tinggal di Batam dari tahun 90. Sama itu, luar biasa. Saya tidak pernah merasa tertekan. Saya berkawan sama Pak Burhan. Saya berkawan sama kawan-kawan Melayu gitu. Itu kan luar biasa buat saya pendatang yang asalnya dari Sumatera Utara yang keras kan. Dan Abang dari 2004 menjadi anggota DPRD. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Tidak ada pernah saya disebutkan kau ini orang ini di sini, tidak ada. Saya di Tanjung Pinang diterima juga dengan baik. Kawan-kawan saya pun banyak juga orang Melayu juga. Apalagi tokoh-tokoh yang selama ini di tengah masyarakat dianggap berseteru secara politik sekarang menyatu. Ditambah dengan 3 calon ini, terus tokoh-tokoh itu bersatu. Nanti Kepri akan luar biasa. Akan luar biasa. Ya. Apapun namanya, kita harus mendukung Kepri menjadi luar biasa. Dan ada yang menarik nih Bang, pada saat dukungan Ismet dimunculkan Bang. Abang kan berasal dari suku Batak. Tinggal di Tanah Melayu dan diterima dengan baik. Nah, di beberapa obrolan saya dengan teman-teman dari suku Batak, dari orang saudara-saudara kita orang Batak, ada fenomena besar dukungan Ismet terhadap komunitas saudara-saudara kita orang Batak. Itu bagaimana menjelaskannya, Bang? Jadi gini ya, sebenarnya kalau garis merahnya kan jelas Bu Aida orang Batak gitulah kan. Tapi kan siapa yang nggak kenal kedekatan Pak Ismet sama orang Batak? Saya terus terang ngomong sama Pak Istianto juga. Pak Istianto, kalau Pak Ismet maju, saya pasti ke Pak Ismet loh. Gitu. Karena keluarga saya pun dekat sama saya pun dengan Bu Ismet sudah sangat itu. Saya ke Bengkong, saya dikasih posko di warung di Bengkong Abadi. Dia bilang sama saya kasih ini saya pakailah ini. Dia ruko dia tempat jualan, pakailah, saya jualan di sini, pakailah. Karena saya ini pecinta Pak Ismet katanya. Kalau Pak Ismet maju saya nggak kasih kalian maju. Dan itu bukan satu aja yang ngomongnya gitu. Jadi bersyukur Pak Istianto itu dapat Pak Ismet, bersyukur. Saya bolak-balik bilang Pak Is, cobalah hubungin Pak Ismet. Saya telepon kadang nggak diangkat juga Pak Ismet kan, mungkin sibuk ya, maksudnya kalau bisa dukung. Hari Sabtu kami lagi banyak acara nih, full acara sudah sampai malam. Pas kami ketiban 1, tiba-tiba Bang Usrin telepon, suruh langsung ke tempat Pak Asman nih, Sederhana. Bukan, yang kafenya. Oh, Excelso. Tiban. Saya bilang kami lagi banyak acara, bilang ke Bang Usrin, nggak bisa dipotong. Enggak, ini mau konferensi pers dengan Pak Ismet. Langsung saya bilang, Pak Is, udah daftar yang dibawa biar saya yang hadapin. Bapak ke sana. Kenapa? Saya belum tahu apa yang terjadi, kenapa bisa Bang Husrin sama Pak Ismet menunggu di sana, mau dukung Bapak, mau deklarasi. Yang lainnya biar saya urus, Bapak ke sana. Ya benar, saya urus dulu dia ke sana. Sorenya saya lihat sudah ada di online, sudah ada di media-media. Dukungan 2 tokoh itu. Dukungan 2 tokoh. Dan saya tahu dukungan orang Batak itu ke Pak Ismet pasti luar biasa. Itu menarik, yang sangat menguntungkan buat Pak Istianto. Ya, kalau orang Batak saja dengan Pak Ismet begitu kuat mendukung Pak Istianto, harusnya kan orang Melayu gitu juga, Bang. Harusnya. Iya, harusnya. Ya, saya pernah ngomong sama salah satu tokoh pemuda Melayu. Nah, saya bilang sama dia, tokoh pemuda lah, pernah menjadi ketua salah satu organisasi besar. Saya bilang, kita kan berkawan, kan kau tahu saya orang apa? Dia bilang, saya tahu abang orang Batak tapi jiwanya udah kok Melayu. Saya aja pilih Istianto loh, gue bilang. Kau pilih mana? Gue bilang. Gitu. itu. Jadi ya udah, itu clearance-nya kan. Gitu. Dan kita berharap sebenarnya Bang, Pak Ismet tidak hanya sampai di sini. Iya. Karena kemarin beliau ke pasar, terus ke beberapa tempat tuh sambutannya memang luar biasa. Yeah. Ada kerinduan orang terhadap Pak Ismet. Nah, kita berharap juga Pak Istianto ini mampu membangun Kepri seperti pesatnya pada saat Pak Ismet membangun. Yeah. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita waktu itu 7,2%. Yeah. Nah, kita berharap dengan bergabungnya tokoh-tokoh ini kan kepala makin banyak tuh, Bang. Yeah. Kepala makin banyak sehingga hasil-hasilnya tuh bisa lebih terarah. Yeah. Nah, pesan-pesan Abang terhadap saudara-saudara kita orang Batak ini apa? Ya, saya sebenarnya tak usah saya pesankan pun saya udah merasakan aroma itu. Yeah. Saya kan udah bilang, tadinya saya kan jalan terus. Kan dulu dapil saya Batu Haji, Kupang Batu Haji Sagulung. Sekarang itu kan luar biasa.
Jadi nggak usah saya pesankan pun, saya sudah dipesankan mereka. Kan saya bilang tadi, saya pergi ke Bengkong. Ini saya kasih karena Pak Ismet nggak maju. Kalau Pak Ismet saya nggak kasih, jadi saya kemana Pak Ismet, saya ambil ke situ gitu kan. Itu kan pesan yang sudah luar biasa. Iya. Dan sekarang perubahan itu pun sudah ada, sudah sangat dahsyat. Kemarin ke pasar saya tahu tuh ada yang menortor itu pasti orang Batak tuh. Betul. Kan. Yang pegang-pegang dia pasti orang Batak itu. Justru saya takut sekarang, aduh mudah-mudahan sehat nih Pak Ismet nih gitu. Bahkan lebih rame daripada, kan saya selalu jalan nama Pak Istianto nih. Iya. Lebih seru ternyata. Lebih seru dengan Pak Ismet. Lebih seru dengan Pak Ismet ternyata gitu kan. Di basis-basis apalagi basis-basis orang Batak ini kan. Lebih seru. Dan saya ngelihat juga ini fenomena yang luar biasa. Apapun itu Pak Istianto harus bersyukur untuk itu dan memegang amanah itu. Saya yakin mereka bicara, ada pembicaraan berdua. Kenapa Pak Ismet mau untuk membantu? Kan pasti ada. Pak Ismet ini kan visinya itu ke Kepri. Iya. Artinya pasti ada yang diharapkan untuk Kepri maju. Pak Ismet sudah memulai dengan Pak Sani. Setelah itu Pak Sani dengan Mas Suryo sudah membikinkan juga pondasi-pondasi yang kuat. Setelah itu ya dia melanjutkan lah gitu. Jadi sebenarnya tinggal menata semua yang ada, membuat jadi bersatu gitu. Karena persatuannya nih yang menjadi komandan pembentukan provinsi ada di situ. Ada di situ. Gubernur pertama yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan ada di situ. Ada di situ. Nah, Pak Isdianto tinggal melanjutkan. Pasukan ini sebenarnya lengkap, Bang. Lengkap. Dan pemilik suara terbanyak juga dari DPD ada di situ. Ada di situ ya, Pak. Tokoh pendidikannya pun ada, Hardi Hud ada di situ. Orang Batak pun DPD-nya ada, Surya Makmur situ gitu kan. Artinya semua terrekrut nih semua. Dan Burhan pun ada di situ. Gelombang besar lah pokoknya. Gelombang besar. Karena begini Bang, saudara-saudara kita orang Batak nih pernah secara politik menoreh sejarah waktu perjuangan Pak Sani Bang. Itu memang luar biasa Bang. Gelombang itu luar biasa. Dan pada saat itu boleh, kalau tidak sombong Bang ya, bahwa kemenangan Pak Sani itu salah satunya dari kontribusi terbesarnya dari saudara-saudara kita orang Batak. Dan mudah-mudahan pada periode ini itu bisa terulang, Pak. Saya yakin ya terulang, walaupun tidak bisa maksimal seperti Pak Sani, karena pembawaan Pak Sani itu memang harismanya beda. Harismanya beda. Artinya kalau dia bisa membawa dulu orang Batak sampai 60-70%, mungkin sekarang paling 50% gitu kan, karena beda sekali gitu loh. Maksudnya ini harus diterima dengan kondisi ini, makanya dia perlu sebenarnya kontribusi siapa yang bisa menarik orang Tapanuli ini. Iya. Jadi orang Tapanuli ini kan sebenarnya dia ini sangat terkristal gitu loh ya, sulit merubah-rubah itu gitu. Jadi memang udah kelihatan kalau ya gitu, kalau dia milih itu itulah dia. Gitu. Iya, fanatismenya luar biasa. Ya seperti Bang Tamrin inilah. Nah, kalau Tamrin kan dari dulu dari Pak Sani. Iya, beliau dari Pak Sani. Pak Sani. Nah ini yang saya bilang, kalau memang ini berjalan baik dan dia menjalankan amanah yang diberikan dan memberikan contoh, kan pertanyaan nama dia dari kemarin itu bagaimana tentang kerukunan beragama, dia menjamin kan. Kerukunan beragama itu bukan hanya Kristen ke Muslim di Muslim pun seperti kan ada juga. Karena itu juga yang menjadi pertanyaan beberapa orang Bang terhadap khususnya PKS lah Bang ke Bu Suryani ya. Dan mungkin Abang bisa menjelaskan tuh Bang, apa kekhawatiran itu perlu apa? Saya kira perlu dijawab. Karena gini kan, maksudnya kan kita terpecah dari mulai Pilpres. Jangan lagi terpecah gitu loh. Nggak usah harus seperti gitu. Kita pilih aja yang terbaik mana. Sudah ditunjukkan 3 kandidat waktu debat kemarin, sudah ditunjukkan. Tidak ada yang sangat krusial. Kami ketawa-ketawa aja karena maksudnya enjoy aja gitu. Yang ditanya pun enak. Nah kenapa? Ini bahaya kalau ini terbelah lagi. Betul. Nah ini tugasnya Pak Istianto sama Bu Suryani untuk menyampaikan itu bahwa tidak ada. Karena Bu Suryani berapa kali ditanya, dari kami Nasrani pun nanya dia juga. Makanya itu hari saya bawa ke kantor PKS. Oke, ada beberapa pendeta berdoa di sana. Gitu. Berdoa di kantor PKS. Kantor PKS, gitu. Jadi dia terima, dia berdoa juga. Terus saya bawa juga Batam Center, ada kumpulan beberapa pendeta juga, dia datang ke sana juga menyampaikan visi misinya juga gitu. Nah ini perlu, karena gini,
Kepri ini kita kan memiliki satu provinsi yang tidak ada di Indonesia. Ya, dia lengkap Bang. Lengkap di sini. Kita pendatangnya hampir semua sini kecuali orang Melayu. Ya marilah gitu kita, maksudnya ini sudah dikasih tempat yang luar biasa. Kita jaga sama-sama. Kita jaga sama-sama. Ini semua heterogen di Kepri ini gitu. Jadi kita jaga sama-sama, kita besarkan sama-sama. Saya kan bersyukur. Saya sampai pernah tanya 2009 sama Bang Nyat ya, kan saya tetangga Bang. Anak saya itu nggak tahu bahasa Batak, karena lahir di Batam. Di Batam kan. Terus bisa nggak dia pakai putra daerah? Bang Nyat bilang saya akan bikinkan buku tentang itu gitu. Kenapa saya nanya gitu? Maksudnya gini loh, ada kebanggaan. Kampungnya di mana gitu? Batam. Di Batam. Jadi kenapa kita harus merusak itu? Nggak mungkin lagi kita balik ke kampung sana. Betul. Kan gitu kan. Nah ini harus kita tetapkan bahwa kita semua ini orang Kepri, orang ya keluarga kerukunan ini harus kita jaga, agamanya, sukunya, apanya, rasnya gitu harus kita jaga. Jadi jangan lagi menggunakan isu-isu rasial keagamaan. Harusnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu. Karena dari dulu juga Bang, mungkin dari awal Abang masuk di Batam, terus dari tahun 80-an ini kan sudah mulai majemuk Batam. Sudah mulai dan majemuk. Tidak ada persoalan. Tidak ada. Agak terpecah memang waktu Pilpres Bang. Pilpres. Agak benturannya memang agak kuat. Yeah. Nah kita jangan sampai setelah Pilpres kita mulai lagi di pilkada ini, kan tak baik juga. Tak Bang. baik. Jadi perlu kita jaga sama-sama lah. Yeah. Jadi siapapun dia pemimpin kita, dia akan didukung oleh beragam orang. Yeah. Dan dia akan mempunyai kebijakan juga yang beragam. Yeah. Tidak mungkin lah misalnya salah satu pihak menyatakan bahwa saya mayoritas. Ya itu yang saya bilang. Kalau mau bilang mayoritas ya Melayu lah mayoritas. Iya, karena dia penghuni pulau ini. Penghuni. Cuman kan yang paling menarik kan maksudnya ini kan diusulkan 3 partai. Yang 2 yang menolak RUU Cipta Karya. Yang satu itu kan tidak ada di DPR RI. Tidak ada. Nah, maksudnya ya oke, kita ambilkan dia netral. Ini kan sebenarnya jelas ininya kan, jelas dia arahnya kemana. Iya. Nggak usahlah bicara sara, bicara aja masalah program lah. Program gitu. Mana yang harus kita dukung, mana yang harus kita pertahankan, mana harus kita ini gitu. Itu aja sebenarnya yang terpenting. Jangan lari kemana-mana. Karena kalau udah terpecah, Kepri ini rentan sekali. Betul. Gitu, rentan gitu. Bukan seperti provinsi-provinsi lain. Coba kalau kita ada berapa kali kita ada di sini masalah apa ya? Orang lari ke Singapura kok, bukan lari ke Jakarta. Iya, karena lebih dekat, Bang. Lebih dekat. Malaysia, Singapura dia. Dia tinggal enteng tas bawa uang ke Singapura. Ya, adiknya Pak Burhan pun di Malaysia kan? Adik atau Bang? Waktu sakit. Oh, iya, di Malaysia terus kan? Nah itu, jadi dekat kesegitunya lah gitu. Iya. Orang bangga sekali, ya mari kita jadi maksudnya. Marilah kita sampai tanggal 9 ini dan seterusnya setelah tanggal 9. Ya bolehlah sekarang kita mengkristal ya untuk 3 calon. Setelah itu, setelah pemilihan, ya kita harusnya mencair semua. Mencair semua lagi, saling menghargain lah. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Hotman Hutapea, politisi senior di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini untuk mencari pemimpin, Bang. Bukan mencari bibit-bibit perpecahan. Kita sudahi. Bukan zamannya lagi kita bicara soal mayoritas dan minoritas, bukan saatnya lagi kita bicara tentang kekhawatiran, keberagaman dan sebagainya. Senang bisa podcast bersama Bang. Terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih. Horas. Selamat malam. Tetap semangat, jaga diri di pandemi COVID-19, jaga jarak, pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Selamat malam.